Pemirsa, aksi sadis begal kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Dan dengan senjata tajam, korban dilukai dan dirampas barang-barangnya. Dalam rekaman kamera pengawas, aksi begal dengan senjata tajam kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 4 orang mengejar korban dengan senjata tajam. Korban Pian Firmansyah, 19 tahun, warga Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berusaha menghindar dengan berbalik arah, namun malah terjatuh dan langsung diserang komplotan begal. Melihat korban sudah tidak berdaya, para pelaku langsung kabur dengan membawa handphone milik korban. Luka parah di bagian kepala dan tubuh korban yang masih berusia 19 tahun tewas saat hendak dibawa warga ke Rumah Sakit Sentosa, Bekasi Timur. Kondisi jalan yang sepi saat malam hari dimanfaatkan para pelaku untuk melaksanakan aksi kejahatan. Di wilayah Bekasi Jaya, Bekasi Timur, memang ada terjadi pencurian dengan kekerasan, di mana korban meninggal dunia. Kini pihak kepolisian masih mendalami rekaman CCTV dan memintai keterangan saksi-saksi di lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di minimarket Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Polsek Tiga Raksa kini sedang mengejar para tersangka. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menggunakan jaket hitam memarkirkan sepeda motor di depan minimarket di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Satu pelaku bertugas mengawasi suasana sekitar dan pelaku lainnya mengeksekusi sepeda motor incaran. Aksi pelaku terbilang nekat, mereka beraksi saat situasi sedang ramai. Bahkan hanya dalam hitungan detik pelaku bisa membawa kabur sepeda motor curian menuju jalan utama Tiga Raksa, Tangerang. Isinya juga kan sangat rapat sekali tuh motor, jadi kami juga nggak terlalu kalau itu bahwa itu pencuri gitu. Ada berapa orang Pak tersangkanya kalau dari CCTV Pak? Kalau dilihat dari CCTV sih 2 orang. Pencurian ini merupakan yang ketiga kalinya dan diduga pelaku pencurian menggunakan sepeda motor yang sama. Itu keluar langsung balik lagi, mukanya udah kayak orang bingung, motornya hilang. Terus minta rekaman CCTV, ya udah kita kasih. Bang, ada apa di sini udah berapa kali Bang kehilangan Bang? Di sini kehilangan kurang lebih 3 kali deh, dengan motor yang sama itu. Dengan bermodalkan rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan aksi pencurian sepeda motor miliknya ke Polsek Tiga Raksa. Dari Tangerang, Banten, Aim Marani, iNews melaporkan. Mirsa, nasib naas menimpa pasangan suami istri di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Keduanya dituduh mencuri telepon genggam yang diduga milik polisi. Pasangan suami istri di Tanjung Morawa, Sumatera Utara dituduh mencuri telepon genggam. Keduanya bahkan sempat ditahan di Polsek Tanjung Morawa. Dari hasil penyelidikan, Pak Sutri mengambil ponsel dan langsung meninggalkan tempat perbelanjaan 4 menit kemudian. Namun Pak Sutri membantah mencuri ponsel. Keduanya mengaku sengaja menyimpan ponsel yang ditemukan di sebuah toko swalayan hingga pemiliknya meminta untuk dikembalikan. Nah, salah pahamnya tuh gini Pak, emang saya tidak memberitahu pihak security berdasarkan pengalaman saya Pak. Saya pernah kerja di swalayan, saya dari sama security, ternyata security tidak mengembalikan Pak. Yang saya pikirkan itu kasihan Pak yang punya handphone, kalau sempat handphonenya nggak dikembalikan. Jadi maksud hati saya tadi ini, saya mau mengembalikan langsung dengan bertemu sama orangnya langsung. Ternyata setelah 4 hari ada yang menghubungi suami saya melalui WA bahwasanya suami saya itu dituduh mencuri di Sujuya, sedangkan kami menunggu kabar dari yang pemilik handphone tersebut. Perkara pencurian ini telah ditangani dan telah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang untuk disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ternyata benar dia ada meninggalkan HP di tumpukan celana tersebut, dan ada Pak Sutri yang mengambil
lalu dibawa pergi dari tempat tersebut. Sebelumnya, Pak Sutri juga diminta uang damai dengan total 35 juta rupiah. Kini mereka meminta keadilan ke Propam Polda Sumatera Utara. Apalagi ponsel telah dikembalikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ainur Rashid, iNews melaporkan. Seorang pekerja seks komersial di Bandung digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Tersangka ditangkap karena kedapatan menjual sabu kepada pelanggannya. Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek seorang pekerja seks komersial di salah satu kamar hotel di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram di dalam tas miliknya. Mereka melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ini sudah berjalan sejak tahun 2007. Namun, untuk melaksanakan peredaran selain pekerja seks komersial, melakukan peredaran penjualan sabu. Itu sudah berjalan sekitar lebih kurang 5 bulan. Pelaku menjual sabu kepada pelanggan melalui aplikasi WhatsApp dengan tarif sebesar Rp500.000. Pelaku berdalih menawarkan narkoba untuk mendapat sensasi baru saat berhubungan intim. Kerja aja, kebutuhan ekonomi, profesional kerja. Udah berapa lama teh? 5 bulan ini Bang. Itu dijual sabunya ke siapa sih? Ke tamu. Ke tamu? Ke customer ya. Pelanggan? Ya. Berapa tuh teh? 2,5. Itu satu paket sama berhubungan nggak? Nggak, 500 sama itu. 500 sama berhubungan? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.